Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala khawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah, yang telah mengkaruniai nikmat sehat, kesempatan, kesehatan, keberkahan, rahmat, dan cintanya kepada kita. Hingga alhamdulillah hari ini masih ada kesempatan bagi kita untuk menghirup udara segar, menikmati bangunan iman, keislaman kita, berusaha menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tetaplah tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mulia rahimakumullah. Judul pada pagi hari ini adalah dua perbuatan yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Dua perbuatan itu adalah fam dan farj, yaitu soal mulut, atau dua hal yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka. Itu adalah mulut dan farj. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mulia rahimakumullah. Mulut ini mengandung bahaya yang luar biasa. Karena dia bisa memproduksi apa yang disebut dengan dusta, menghina, mencela, ghibah, namimah, fitnah, dan bahkan bisa menjadikan seseorang itu mampu untuk memproduksi tindakan yang bisa merugikan orang lain. Kita sadar betul bahwa Al-Quran bicara ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang bisa kita keluarkan dari ucapan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa yang kita produksi dari ucapan kita? Illa ladaihi raqibun atid. Kecuali di sisi kita ini disertakan oleh Allah malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib dan atid ini masing-masing punya tugas dan fungsi yang berbeda. Raqib itu adalah mencoba mengoptimalisasi, mencatat kebaikan-kebaikan kita. Bapak pergi ke masjid ini, Masjid Darussalam, pagi-pagi, setiap langkah yang Bapak ayunkan datang ke sini, demikian juga Ibu, dicatat oleh malaikat raqib detail berikut niatnya. Demikian juga keburukan yang kita kerjakan lewat produksi lesan kita tadi, itu akan dicatatnya. Kalau itu kebaikan, kalau keburukan, maka yang punya tugas khusus untuk mencatatnya adalah
malaikat atid. Atid ini khusus fokus mencatat keburukan kita. Tidak ada yang terlepas Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia cara mencatatnya itu pakai berbagai metodologi. Mulai dari tulisan, rekaman, dan bahkan ada metode khusus yang sampai sekarang belum bisa diakses oleh manusia. Tapi terkait dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, mereka akan mampu memproduksi sebuah metodologi yang nanti juga akan dikembangkan oleh manusia. Sekarang ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang berbuat jahat itu hampir bisa disaksikan oleh banyak orang. Ya, minimal kalau di kota-kota yang sudah harmoni terhadap teknologi di jalanan, itu sudah dipasang kamera hanya untuk mengetahui seseorang itu melakukan pelanggaran lalu lintas atau tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Misalnya tidak pakai safety belt, itu bisa diingatkan dan nanti tiba-tiba ada peringatan, bisa ke rumah, bisa dikumpulkan saja dan nanti baru akan terlihat dendanya pada saat bayar pajak, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ditunjukkan. Nah, nanti teknologinya akan berkembang. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tiba-tiba di luar dugaan, ya, seorang berkendara dengan menggunakan mobil walaupun kacanya gelap, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang duduk di sebelah kirinya itu adalah bukan mahramnya, bukan istrinya, bukan orang-orang dekatnya, tapi orang jauh, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan itu implikasi dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan biasanya tanpa diduga akan diketahui oleh pihak-pihak yang punya otoritas dan punya wewenang, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ini adalah perkembangan teknologi. Ini sekarang, nanti akan banyak kamera-kamera di mana-mana. Dan mendekati kiamat, kamera itu lengkap, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga menjadikan seseorang itu tidak mampu lagi berkelit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini masalah yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara. Punya potensi mulut ini adalah sesuatu yang membuat seseorang itu ngeri, ya. Tapi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mulut ini adalah menjadi potensi yang luar biasa. Nanti kita akan bicara itu. Bapak Ibu dan Saudara sekali yang mulia rahimakumullah, yang kedua adalah farj. Farj itu yang diproduksi adalah kejahatan fahsh. Allah bilang, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sya'a sabila. Perhatikan ayat itu. Jangan kau dekati zina. Itu adalah perbuatan yang faksa, perbuatan yang keji. Innahu kana fahisatan wa sya'a sabila. Wala taqrabuz zina. Ini perbuatan yang keji, perbuatan yang berbahaya. Bukan zinanya saja yang dilarang, tapi jalan yang mengantarkan sampai kepada zina itu juga dilarang, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mulai pandangan yang berlebihan, karena dari sana bermula, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya Rasulullah ngasih pendidikan, bukan tidak ditoleransi seorang lelaki itu punya gharizah, ya, untuk melihat lawan jenisnya. Sekali pandangan sudah. Rasulullah mendidik, kalau kau tertarik dengan seseorang, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pulanglah, ingatlah istrimu. Jadi kalau melihat orang cantik, orang yang menarik,
Sadarilah bahwa seluruh yang ada pada diri seseorang itu juga ada di istri kita. Dan istri kita lebih dahsyat, lebih hebat, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karena orang yang ada dalam pandangan pertama, ya, itu tidak hadir secara utuh dibandingkan dengan istri kita kepada kita. Yang dia hadir memberikan cinta, memberikan perhatian, memberikan ketaatan, memberikan perhatian, memberikan pengorbanan, dan segalanya ada di dia, Bapak Ibu dan Saudara. Pada istri itu semuanya ada. Yang perlu kita kondisikan adalah pikiran kita. Sekali pandangan cukup, jangan pandangan pertama diikuti pandangan yang kedua. Karena itu jalan yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan yang tidak terpuji dan jauh dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Temannya zina itu ya melakukan tindakan amoral, selingkuh, biseksual, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ingatlah, setan dan iblis itu menggoda kita 24 jam, dan dia menggodanya melalui perencanaan yang matang. Cara kerjanya iblis, cara kerjanya setan itu terencana dengan baik, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Tidak asal tubruk dan main tubruk. Dia ada 6 langkah. Mulai nadratun, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Di lewat pandangan itu kemudian diikuti ibtisam. Ibtisam itu senyum-senyum, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kalau kita dipandang orang atau memandang orang ya, kemudian karena dia menarik, maka kemudian langkah yang kedua ibtisam, senyum ini kepada lawan jenis. Nah, senyum ini tidak berhenti, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mulia rahimakumullah. Diikuti salam, di langkahnya setan dan iblis. Hebat. Jadi lewat pandangan dulu, ibtisam, senyum, kemudian yang berikutnya salam. Salam tidak berhenti di sapaan saja, tapi diikuti dengan kalam. Saling bertukar nomor HP, saling bertukar nomor kontak pribadi, Bapak Ibu dan Saudara. Nanti sudah berkembang ke ucapan, saling mengucap, saling bicara, saling curhat. Nah, kalau sudah saling curhat ini sudah lampu merah, alarm, bahaya, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau sudah begitu, saling mengungkapkan kekurangan pasangan, ya, saling menceritakan kekurangan pasangan. Itulah kalam. Tapi tidak berhenti di kalam, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Nanti ada proses mau'id, bikin janji, janjian untuk ketemu di mana, janjian untuk kopi darat, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan setelah janjian kopi darat benar-benar diaplikasikan dalam liqo. Liqo itu pertemuan. Nah, selanjutnya terserah masing-masing pihak, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Karena di mana-mana kita sering saksikan ada perselingkuhan antara teman, antara sesama pekerja, antara satu profesi tertentu dengan profesi yang lain, dan berakhir di sebuah rumah, ya, guest house kah, atau hotel kah, atau apakah, dan kemudian memicu terjadinya konflik dalam sebuah rumah tangga. Makanya Al-Quran bicara bukan kita dilarang melakukan zina saja, tetapi jalan yang mengantarkan kepada terjadinya perzinahan itu tidak diperkenan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Makanya Rasulullah mengatakan akan masuk surga orang yang bisa menjaga dan mengendalikan lisannya, dan orang yang bisa menjaga dan mengendalikan sesuatu yang ada di antara dua kaki. Kalau lisan tadi diibaratkan oleh Rasulullah sesuatu yang berada di antara dua rahang. Nah,
Yang satunya adalah sesuatu yang ada di antara dua kaki. Apa itu? Bapak Ibu dan saudara sekalian sudah memahami. Jadi orang yang bisa mengendalikan lisannya dan bisa mengendalikan kemaluannya, bisa menjaga kemaluannya, insya Allah dijamin masuk surga. Kalau sudah terlanjur kita melakukan tindakan seperti itu, bertaubat adalah jalan yang terbaik selama kita masih diberikan kehidupan dan kesempatan. Ramadan ini kesempatan yang luar biasa. Makanya Rasulullah SAW lewat hadis qudsi mengatakan, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana azibi." Setiap anak Adam itu insya Allah dalam seluruh aspek amaliyahnya langsung dikasihkan kepada kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu. Tiap amal anak Adam itu untuknya, tapi khusus puasa fa innahu li wa ana azibi. Puasa itu untukku, untuk Allah, dan aku akan memberikan balasan yang luar biasa. Amalan manusia itu Bapak Ibu Saudara sekalian balasannya itu antara 10 sampai 700. Kullu amali bani Adam lahu, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu bi asri amsalha ila sab'imi'ati dhifin. Tiap amalan manusia itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa kebaikannya. Mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu tergantung keikhlasannya, perjuangannya, kesungguhannya. Sama juga dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian yang hadir dalam majelis subuh ini, diketahui masing-masing niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, detail pemahaman Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah paling tahu bahan baku kita, paling mengerti gerak pikiran kita, paling memahami apa yang tersembunyi di dalam dada kita. Allah tahu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan masing-masing kita diketahui ini kadarnya 24 karat emas, kemurnian, ketulusannya dan keikhlasannya. Nah, supaya kita berada dalam posisi kadar keimanan kita itu 24 karat, kemurnian ketulusannya, maka yang perlu kita juga jaga dan kita pelihara adalah bahaya yang ditimbulkan oleh dua persoalan yang saya kemukakan tadi. Makanya di hadis ini dijelaskan ya bahwa soal puasa ini benteng dalam kehidupan kita. Fa innahu li wa ana azibi. Puasa ini pelipat gandaannya bukan 10 sampai 700 kali lipat, lebih dari 700 kali lipat. Allah bisa melipat gandakan 750, 800, 900, 1000 bahkan tak terhingga. Khusus puasa Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, orang yang sudah masuk di level beribadah puasa itu layak pahalanya dilipat gandakan. Ini amalan khusus Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bagian keikhlasannya sudah ditoler oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa ngasih 1000 lebih pahalanya. Wasyamu junnatun, puasa itu benteng. Nah, ini terkait dengan yang kita bahas. Fa idza jaa yaumu shaumi ahadikum fala yarfas wala yashab wala yajhab fa in satamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im marratayn. Puasa itu benteng dalam kehidupan kita. Bila datang Ramadan, kita sudah diwajibkan puasa, gak boleh wala yarfas, berbuat yang keji. Kendalikan bahaya yang ditimbulkan oleh fars tadi. Kendalikan pandangan kita yang bisa menghancurkan nilai ibadah kita. Pandangan tidak boleh diikuti oleh senyum. Senyum yang membawa kehancuran, bukan senyum yang tulus dari hati. Bolehlah kita senyum, yang senyum itu berangkat dari niat hati yang bersih. Enggak
juga kaku Bapak Ibu Saudara sekalian memahami ini. Kalau nadhratun, ibtisam, kemudian tadi salam, kalam, kemudian diikuti dengan janji, dan kemudian liqa, itu memang dasar niatnya yang sudah tidak baik. Tapi kalau senyumnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan didasarkan pada niat buruk dan bukan didasarkan dari perbuatan fasik tadi, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita dan membawa kita kepada kebaikan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang mulia. Jadi wala yarfas wala yaskhab, jangan kemudian berkata yang tidak baik. Jangan kita kemudian mencela orang lain, menghina orang lain, membuli orang lain. Dan sekarang ini turunan daripada mencela, menghina, membuli yang diproduksi oleh lisan itu turun ke tangan. Tiba-tiba kemudian kirim-kirim WA yang tidak baik, kirim-kirim berita hoax, menyebarkannya ke banyak orang, nggak sadar Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu adalah produk video yang sudah direkayasa. TikTok itu banyak yang rekayasa Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ada berita si artis ini cerai, padahal nggak ada. Disebarkan ke sana kemana. Orang kemudian komentarnya buruk-buruk. Apalagi sekarang netizen Bapak Ibu dan saudara. Kalau sudah komentar buruk-buruk ditulis, dituangkan dalam tulisan, mempengaruhi pikiran orang lain, akhirnya negatif thinking saja bawaannya. Ini berbahaya Bapak Ibu dan saudara. Belum sempat kita minta maaf sudah dipanggil oleh Allah, inna lillahi wassalam. Ini berbahaya Bapak. Wala yarfas wala yashab wala yajhal, tidak boleh dusta. Sampai wa insatamahu akadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun marrataini. Ada orang yang ngajak berantem dengan kita, jangan dilayani. Bilang aku puasa. Nanti setelah puasa kita bikin perhitungan, mungkin begitu ya. Tapi dikendalikan Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mulia. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lafulu nafis shaib atyabu indallahi min rihil misk. Demi Allah yang diri ini adalah genggaman kekuasaannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada bau minyak kasturi. Parfum yang mahal sekalipun, insya Allah bau mulut kita ini lebih harum nantinya dibandingkan walissaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebanggaan. Kebanggaan yang pertama adalah saat berbuka atau berlebaran nanti. Siapa yang tidak senang ketika kemudian menunggu saat-saat berbuka? Tidak ada orang yang tidak merasakan senang saat tidak berbuka. Saking senangnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, kecoa pun dianggap hormat. Ya kan Bapak Ibu saudara sekalian, kecoa lewat itu dianggap hormat. Ada spons alat pencuci piring bagi ibu-ibu yang sedang di dapur. Kalau sudah jam 5:30 ya, hampir setengah 7 ya, itu dianggap angkat ya, kue lapis. Saking memang luar biasanya Bapak Ibu dan saudara sekalian, puasa menjanjikan itu kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal puasa yang luar biasa. Inda liqa'a rabbih, saat kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebahagiaan yang luar biasa. Menutup dari ceramah ini Bapak Ibu saudara sekalian, terapi dari hal yang bisa menjatuhkan kita di neraka lewat dua hal tadi, fam dan kemudian farj. Itu adalah melakukan revolusi amal ya. Melakukan revolusi amal, dan dasar ayatnya adalah wal asri innal insana lafi khusrin
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya tidak uraikan panjang, tetapi saya hanya memberikan pengingatan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Lewat al-wal asri ini kita disuruh membangun dan melakukan revolusi amal dalam hidup kita, di mana lewat wal asri innal insana lafi khusrin, Allah bicara bersumpah dengan nama waktu dan kemudian memberikan satu pengungkapan penyadaran kepada kita, bila waktu berlalu tanpa kita mampu memproduksi amal, maka itu adalah alarm dan bahaya dalam kehidupan kita. Bila waktu berlalu kita tidak bisa menjaga lisan kita dari tindakan-tindakan yang membahayakan dalam kehidupan, mengancam stabilitas moral dan agama kita, serta menjatuhkan kita dari perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini juga alarm bahaya yang memang harus dihindari. Maka sebagai seorang yang berislam, sebagai seorang yang beriman, sebagai seseorang yang terus berusaha untuk meningkatkan kapasitas keimanan dan keislamannya, mengasaskan hidup kita pada 4 asas dasar revolusi amal itu menjadi sebuah kebutuhan yang mendasar. Makanya disebutkan dalam ayat itu illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illal ladzina amanu itu adalah dasar revolusi kesadaran moral kita dalam kehidupan. Wa amilus solihati adalah dasar atau pilar revolusi tindakan. Yang kedua, wa tawassaw bil haqqi adalah dasar bagi kita untuk menjadikannya sebagai revolusi sosial. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang terakhir adalah dasar bagi kita untuk melakukan revolusi ketahanan dan kesabaran. Inilah yang akan menyelamatkan kita dari kemungkinan kita akan terjebak melakukan pelanggaran yang berakibat kepada neraka, tapi kita menjaga dan menahan diri kita melakukan perilaku yang membawa kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita ingat sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik, berkata yang mulia. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik, tidak bisa berdakwah, mengajak kepada kebaikan untuk umat manusia, baik yang publik maupun yang sedikit, maka diamlah. Falyaqul khairan aw liyasmut. Diam itu lebih baik daripada justru kita produktif dalam melakukan tindakan jahat yang merusak diri kita, merusak amal kita, dan menghancurkan stabilitas masa depan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum